Situasi di Timur Tengah kembali memanas. Hal ini terjadi dikarenakan Amerika mengirim proposal damai kepada negara Iran, tapi ditolak oleh Iran mentah-mentah. Apakah situasi perang di keduanya akan terus berlanjut? Berdasarkan informasi per Mei 2026, situasi konflik antara Amerika Serikat dan Iran memanas setelah proposal perdamaian yang diajukan AS ditolak oleh Iran, yang kemudian dibalas dengan penolakan terhadap proposal tandingan dari Iran. Berikut adalah poin berita utamanya. Proposal AS ditolak Iran. Iran menolak proposal perdamaian yang diajukan AS karena dianggap berisi tuntutan berlebihan dan upaya memaksa Iran menyerah. Proposal balasan Iran ditolak Trump. Sebagai respons, Iran mengajukan proposal tandingan yang mencakup penghentian perang, ganti rugi oleh AS, dan kontrol Selat Hormuz. Namun, Presiden Trump menolak proposal tersebut dan menyebutnya sama sekali tidak dapat diterima melalui unggahan di Truth Social. Kondisi di Selat Hormuz, Iran telah menerapkan sistem hukum dan keamanan baru di Selat Hormuz, mewajibkan kapal-kapal berkoordinasi yang meningkatkan ketegangan dengan AS dan Bahrain. Dampak ke pasar minyak. Penolakan ini membuat harga minyak mentah melonjak akibat kekhawatiran berlanjut konflik di kawasan tersebut. Coba kita perhatikan berita belakangan ini. Iran sama Amerika kayak lagi main lempar bola, saling gertak, saling serang. Tapi sadar nggak sih, ujung-ujungnya yang susah itu kita, rakyat kecil. Rasanya mereka kayak lagi nyari panggung buat narik negara-negara lain ikut ribut. Dan yang paling berasa dampaknya ke kita apa? Harga minyak dunia naik. Kalau minyak udah naik, semua harga di pasar pasti ikut kebakar. Dari harga beras sampai cabai, semuanya bakal jadi mahal. Pertanyaannya nih, kita mau nunggu sampai kapan? Sampai harga kebutuhan pokok nggak bisa kebeli lagi? Sampai stok pangan susah dicari? Kenyataannya, peperangan mereka itu bikin ekonomi kita semua terganggu. Banyak orang di tiap negara sekarang mulai merasa kesulitan cuma buat sekedar bertahan hidup. Dunia lagi kacau dan kita kayak nggak punya pegangan mau lari kemana. Nah, di tengah situasi yang makin nggak jelas ini, sebenarnya kita sudah dikasih kabar dari langit lewat mimpi-mimpi Muhammad Qasim. Mungkin sebagian dari kita masih ngerasa asing, tapi coba deh dipikir pakai logika dan hati nurani. Di saat para pemimpin dunia lagi sibuk pamer senjata, Muhammad Qasim lewat mimpinya sudah ngasih peringatan jauh-jauh hari tentang situasi sulit seperti sekarang ini. Mimpi-mimpi itu bukan cuma bunga tidur, tapi kayak kompas buat kita umat muslim supaya nggak kaget dan tahu apa yang harus dilakukan menghadapi krisis ini. Sekarang, coba kita timbang-timbang lagi. Tanda-tandanya sudah mulai kelihatan nyata. Bahkan ada perubahan fisik pada diri Muhammad Qasim yang jadi bukti kalau pertolongan Allah itu perlahan mulai datang. Jangan nunggu sampai keadaan makin parah. Mari kita mulai perhatikan pesan-pesan dari Allah lewat mimpi-mimpi ini. Ini bukan soal politik, tapi soal bagaimana kita menyelamatkan iman dan kehidupan kita di tengah kezaliman dunia. Gimana menurut teman-teman? Apakah kita masih mau menjadi penonton sementara harga-harga terus menyekik leher?